Ngomong-ngomong soal biryani, nah ini ngomong-ngomong soal beras Mbak Ros. Oh ya. Ini kan beras mahal. Oh iya. Indonesia Mahal, ya? beras mahal, dampaknya kok ke Amerika Mbak Ros? Kok bisa? Itu kemarin bensin mahal pas bulan satu pas atau Bahan-bahan pangan yang lain itu berarti harus diikuti juga dengan pembangunan teknologi Oke. di bidang agriculture. Oke. Jadi misalnya seperti di Amerika, jadi ingat revisi untuk kemarin video yang kemarin untuk drainage di Amerika itu bukan 1980 tapi 1800. Oh ya, yang belum nonton guys ya, yang rawa-rawa Betul. tanah yang di Amerika ini sebetulnya rawa. Jadi Amerika ini sebetulnya terbelah dua guys. Untuk yang Amerika yang timur ini banyak yang pertaniannya kemungkinannya. Terus yang barat ini banyak kayak gurun-gurun, gunung-gunung. Jadi yang kita bahas yang di daerah Midwest ini dulunya rawa. Yang belum nonton sudah dijelaskan Coba sama Mbak Ros ya. ditonton. Itu mungkin jadi inspirasi yang tanah rawa Mbak Ros ya. Iya. Kayak di Surabaya. Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. So kembali ke Pos RT, podcast obrolan santai. Nah ini kembali lagi sama Mbak Rosa. Halo Mas, Halo, Mbak kembali Rosa. lagi saya Iya. di sini. Gimana Mbak Rosa ini kabarnya? Alhamdulillah baik, sebentar lagi mau puasa ya. Aku udah Sebentar lagi. Oh iya guys, so selamat menjalankan ibadah puasa guys. So semoga semoga apa namanya? semuanya lancar, Semua diberikan lancar, keberkahan. tidak mokelan ya kan. Ah, Apalagi yang di luar negeri ini enak banget, dingin kan. Iya, Tidak di tempat kita malah. sih. Kalau misalnya di tempat lain mungkin malah puasanya lebih lama. Iya, kayak di mana? Di utara, di kutub utara mungkin lama ya, Mbak. Ya? Dulu saya di Eropa juga lama banget. Kalau di Eropa berapa jam, Mbak? Puasanya? Dulu tuh buka puasa jam 10 malam. Lah sama di sini. Loh, tapi kan sekarang belum. Sekarang paling masih Lah, ini kan mau daylight save apa iya, daylight saving gitu kan. otomatis. Jadi gini guys, saya jelaskan daylight saving itu nanti kita biasanya kalau maghribannya jam 6, nanti jadi jam 8 ya, Mbak. 7. 7 lah. Tapi nanti 7 lama-lama kan 8. 8. Lama-lama 9 pernah, Mbak. Bahkan sholat tarawih kita pernah jam 10. Iya, tapi kan sekarang 3 tahun pas yang lalu. spring ya, maksudnya Pas udah spring ya. berubah. Sudah berubah. Enak lah maksudnya. Enak maksudnya nanti guys kita ulas sama teman-teman nanti. Misalnya apa? Itu loh, Mbak, yang buka di masjid. Oh iya. Ada Sudan food. Iya, macam-macam ya di sini ya. Ada Takjil. Afrika. Takjilnya di sini. Takjil tapi makan apa ya? Apa ini bahasanya? Ya bukber. Buka puasa bersama. Bukber ya sama nanti. Banyak enak kok masakannya. Biryani, lamb, Wah. gitu. Waduh. Ngomong-ngomong soal biryani, nah ini ngomong-ngomong soal beras Mbak Ros. Oh iya. Ini kan beras mahal. Oh iya. Indonesia Mahal, ya? beras mahal, dampaknya kok ke Amerika Mbak Ros? Kok bisa? Itu kemarin bensin mahal pas bulan satu pas atau pas-pasan itu ya. Pas-pasan aja mungkin ya. Masa Maksudnya kan sampai- bahan bakarnya berbeda. Sampai $4 Mbak Ros. Iya. Jadi pas beras Indonesia naik, ya tidak ada kaitannya guys sebetulnya. Kalau Amerika naik, Indonesia naik itu oke. Tapi kalau Indonesia naik sama Bahan bahan bakar yang berbeda. Satu bahan bakar untuk orang, rice, satu bener bahan bakar untuk mobil Mbak ya. mobil, iya. Tapi hampir $4 Mbak, hampir sama kayak California. Oh iya. Hampir sama kayak California. Kenapa ya demand-nya mungkin ya? Apa ini ya? Pengaruh perang-perang itu. Oh. Mungkin ya kita Kurang tidak tahu. kurang tahu. Nah, guys kita fokuskan aja Mbak Ros ke mana? Beras yang semakin mahal. Ya, BBM tadi, bahan bakar otak, Oh. ya, bahan bakar perut. Bahan bakar makanan. Itu gimana Mbak Ros? Menurut Mbak Ros, ya menurut generalnya saja kok. Jadi gini Mbak Ros, kalau buruh itu kan ada kenaikan gaji, ya kan? Itu hore gitu. PNS kemarin juga ada kenaikan gaji. Oh iya, kok saya nggak dapet? Oh belum mungkin. Kan kenapa tahun kemarin sudah ada dari yang Oh iya? belum. Masa? Itu. Terus apa? Nah petani kemarin itu mau hore Mbak Ros. Mau hore tapi dia malu. Soalnya kan banyak orang yang protes beras mahal. Nah di sisi lain petani kita
apakah benar-benar termanfaati dengan beras mahal? Jangan-jangan malah tengkulaknya yang malah yang sukses. Kalau petaninya kan ya kadang-kadang terlalu itu utang. Dan apakah juga benar-benar memang berasnya itu habis? Nah, kalau generalnya itu gimana, Mbak Ros? Itu memang paceklik atau memang jadi gimana itu, Mbak Ros? sebetulnya saya bukan expert di bidang agricultural economics ya, jadi saya kurang tahu tentang kita demand stabil dulu ya. gitu. Kita stabil dulu ya. Tapi jadi biasanya kenaikan harga beras itu karena demand-nya semakin tinggi tapi supply-nya menurun gitu. Jadi orang-orang tetap mau beli beras tapi berasnya itu di pasaran semakin menurun. Nah, kenapanya? Kemungkinan itu karena pertama iklimnya yang kemarin kan di Indonesia sempat kering ya. Di Amerika sendiri kan kerasa ya Mas, winternya itu terasa banget. Cuma bentar banget gitu. Biasanya itu sampai berapa sih? 3 inci, 5 inci. Itu kayak kita jalan itu kayak sampai dengkul. Winternya ya. Snow-nya maksudnya guys. Saljunya itu ya. Ya. Kemarin kita winter paling cuma 1 minggu 2 minggu yang ada snow-nya yang ini ya. Terus lagi warm lagi. Snow lagi, warm lagi. Nah, itu kan kayak aneh gitu loh. Berhubungan dengan iklim. Jadi ada pola iklim kemarin itu namanya El Nino. Iya. El Nino itu jadi biasanya kalau ada El Nino itu jadi lebih warm, lebih panas, terus lebih kering di beberapa tempat. Termasuk Indonesia? Iya. Jadi di Indonesia sendiri kemarin itu di end of the year-nya 2023 itu kan agak lebih kering ya, sehingga petaninya itu menanamnya lebih terlambat gitu, karena biasanya udah menanam, karena kering jadi belum menanam. Gitu, sehingga supply-nya itu pada saat sekarang ini sehingga semakin menurun, padahal kan orang-orang tetap butuh beras, makan kita tetap beras ya, tetap nasi. Nah itu apalagi kita mau lebaran nih. Lebaran itu malah tahu sendiri, bikin opor, bikin ketupat, bikin semuanya. Tanpa nasi nggak enak kan. Iya, harus benar, ada nasi. Harus ada nasi. Nah itu membuat jadi harganya itu semakin naik. Jadi kalau di sisi iklimnya kemungkinan karena El Nino itu tadi ada kekeringan di akhir tahun 2023. Terus juga karena produksi berasnya itu semakin menurun. Produksi beras semakin menurun itu bisa karena ya itu tadi iklimnya, jadi kekurangan rainfall, kekurangan hujan. Bisa juga karena memang alih fungsi lahan yang ini ya tahu sendiri. Tahu ya, alih fungsi lahan buat perumahan. Iya betul. Buat ya perkebunan. Betul. Iya. Apalagi di Jawa kan kelihatan banget ya, yang tadinya sawah-sawah sekarang berubah menjadi perumahan. Betul. Terus jadinya produksinya sendiri itu semakin lama di Indonesia itu semakin bukan produksinya, jadi lahan untuk menanam padinya itu semakin berkurang, terutama di wilayah Jawa. Walaupun penelitian tentang bagaimana cara memproduksi padi atau beras itu supaya lebih banyak, walaupun maksudnya lahannya semakin kecil tapi jenis padinya itu sehingga lebih banyak membuahkan ya. Hasil gitu, itu terus berlanjut, tapi alih fungsi lahan itu sendiri semakin membuat produksinya sawah-sawahnya ya berkurang. Terus kalau menurut Mbak Rosa ya, kira-kira ke depan petani, bukan di Indonesia ya, kalau di Indonesia yang di luar Jawa kan masih luas. Betul. Nah problemnya kalau misal yang di Jawa Mbak Rosa, kan kadang-kadang kan tahu sendiri kalau petani itu misalnya mohon maaf itu memang solusinya cuma hanya itu, kadang-kadang sawahnya dijual buat kehidupan sehari-hari, atau kadang-kadang ini sawahnya dijual buat anaknya daftar apa gitu, kadang-kadang kan ada itu bukan buat anunya kayak, tapi buat administrasinya kayak sangu buat naik bisnya, mungkin bensinnya atau kos-kosannya, atau pas anaknya kuliah. Nah tantangan ke depan food estate kita Mbak Ros itu kan Pak Jokowi kan berkali-kali bilang food estate, iya kan. Nah food estate kalau pembangunan terus berjalan sedangkan lahan pertaniannya kurang, itu gimana Mbak Ros nanamnya itu kira-kira?
menurut menurut Mbak Ros pengalamannya, oh ternyata di Amerika itu seperti ini loh, ternyata bisa diterapkan di Indonesia. Iya, jadi kalau misalnya kita mau tetap menghasilkan uh, Beras. seperti beras Mhm. atau apa ya, produksi apa sih, Apa ya? bahan-bahan pangan yang lain, Mhm. itu berarti harus diikuti juga dengan pembangunan teknologi Oke, di bidang agriculture. oke. Jadi misalnya seperti di Amerika, oh jadi ingat revisi untuk kemarin video yang kemarin untuk drainage di Amerika itu bukan 1980 tapi 1800. Oh ya, yang belum nonton guys ya, yang rawa-rawa Betul. tanah yang di Amerika ini sebetulnya rawa. Jadi Amerika itu sebenarnya terbelah dua guys. Untuk yang Amerika yang timur ini banyak yang pertaniannya kemungkinannya. Terus yang barat ini banyak kayak gurun-gurun, gunung-gunung. Jadi yang kita bahas yang di daerah Midwest ini dulunya rawa. Yang belum nonton sudah dijelaskan Coba sama Mbak Ros ya. ditonton. Itu mungkin jadi inspirasi yang tanah rawa Mbak Ros ya. Iya, Kayak di Surabaya kan rawa itu. Iya, dibuat jadi- sawah. harus diikuti dengan teknologi yang selalu berkembang juga. Iya, iya. Jadi kalau di Amerika sendiri kayak yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, jadi ditonton ya. Itu tadinya kan rawa. Nah, supaya mereka meningkatkan hasil produksi pertaniannya itu, mereka menggunakan teknologi drainase yang sudah diinstal dari 1800, berarti 200 tahun yang lalu, untuk mengubah rawa itu menjadi lahan pertanian. Walaupun ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya kelebihannya ya Kelebihannya berarti apa Mbak Ros ya? bisa menghasilkan seperti sekarang Cornnya bagus ya, nomor 1. soybean Iya. gitu. Itu Dele kan ya. itu di sini kan baik ya, terbaik. Nah, tapi kekurangannya berarti biodiversitasnya semakin berkurang. Misalnya Apa itu harus ya? Biodiversitas itu apa ya? jadi misalnya tadinya kan di sini tuh untuk apa sih jenis tanamannya itu kan tanaman rawa ya harusnya. Tanaman rawa, oke. Kayak semak-semak belukar gitu. Semak-semak, oke Terus ya. kayak pohon-pohonnya Iya, itu kan iya. pohon-pohon rawa. Iya, iya. Terus Itu juga- dihilangkan semua sama mereka. Iya, jadi kan sekarang kita lihatnya koran semua. Iya sih. Benar. Padahal itu. sebelumnya kan enggak. Sebelumnya benar. gini sebetulnya rawa, jadi seperti kayak hutan-hutan gitu. benar itu. Sehingga ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Kalau misalnya kita mau fokus ke agriculture, ya kita lihat sekarang di Iowa itu kebanyakan ya Corn, ya. Padahal tadinya di sini kan hutan Rawa, ya. itu kan berarti banyak kayak burung-burungnya, terus jenis animals untuk apa Kayak namanya? deer mungkin ya. Iya. Kijangnya itu banyak ya. Betul. Iya. Terus aquatic spesiesnya, Iya, kayak benar-benar. ikan-ikan itu, Iya, nah, iya. itu kan jadi berkurang Iya, karena iya. sekarang berubah lahannya. Iya. Sehingga di Indonesia sendiri kalau memang kita mau, kan nggak bisa ya kita Tapi- sebetulnya. Mohon maaf Mbak, saya potong. Tapi ini sama-sama perubahan guys. Cuman bedanya di Amerika lahan itu dibabat jadikan corn. Kayak hutannya dibabat ya. Tapi dijadikan corn dan danaunya kalau saya lihat danaunya tetap Mbak, dilestarikan. Nah, Itu sebetulnya gimana? wah ini panjang nanti. Gak apa-apa. Emang harus dijelaskan mulai A sampai Z biar kita ini kesempatannya Jadi tahu. danaunya di Iowa itu sebetulnya nggak selalu danau sepanjang tahun ya. Itu cuma danau pada saat Danau tak ada hujan sebenarnya. Iya, danaunya cuma Danau di tak ada summer salju doang. lah. Iya. Cuma di summer doang. Jadi summer sama spring doang karena waktu rainfallnya lagi banyak dan itu semuanya mengalir ke kayak depression gitu, kayak Iya benar. danaunya itu. Benar itu memang. Nah, petani di Amerika sendiri itu ngerasanya kayak nggak suka gitu ada danau di tengahnya. Oh, kita malah tidak suka ya? Iya, karena kayak yang harusnya ini kan bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan corn atau soybean gitu. Jadi gitu. tapi banyak yang conservationist, jadi orang-orang juga minta kayak yang kalau misalnya mau dikembalikan lagi menjadi danau boleh gitu, karena danau itu kan bagus untuk untuk lingkungan ya. Lingkungan burung, Iya, hewan-hewan. habis itu untuk Iya. tada hujan, terus untuk Iya. tada semua sedimen Iya. gitu-gitu. Sebetulnya banyak keuntungan dari danau itu. Jadi ya lagi banyak kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalnya kelebihannya itu tadi bagus untuk biodiversitas, terus untuk water treatment, terus sedimen. Tapi
kekurangannya itu jadinya kalau Mhm. para petani ngerasanya saya nggak suka itu berada di tengah-tengah Karena lahannya itu mungkin karena kurang cuan ya Mbak ya. karena tidak menghasilkan. Iya ya makanya itu kurang, harusnya bisa kita babat semuanya Selain dari. itu juga operasionalnya kan mereka pakai traktor ya. Masa Hmm. dia harus putar dulu ngelewatin danau gitu kan Oh, males iya. ya. Bener guys, tapi saya tidak punya videonya. Itu petani itu ya, lahannya di sebelah sini, rumahnya di sebelah sini. Jadi dia itu bawa traktor itu muteri danau, namanya bukan Clear Lake yang di sini, Big Creek. Berarti petani itu ngapain tuh bawa traktor muter jadi Iya gitu. harus muterin itu kan. Iya. Jadinya kadang-kadang kalau ada danau kecil-kecil gitu di tengah lahan kan males juga harus putar dulu. Putar, Kan bisa ya. aja lurus nih kayak Ya. jalan tol. Bener. Loh, tapi kalau di Amerika kan sudah dibuatkan jalan tol Mbak. Iya. Maksudnya petani boleh lewat di jalan tol. Jadi jangan heran guys, kalau di daerah Iowa, di jalan tolnya, atau nanti saya kasih videonya, di jalan tol atau highway itu banyak petani itu pakai Pak, traktor. Di pas musim pas musim summer aja tapi. So jadi Mbak, tadi kan sudah dijelaskan soal soal beras tadi ya. Terus kira-kira Mbak ya, karena kan kita kan biasanya kan makan beras jasmine. Tentunya bukan produk kita guys. Jasmine kan enak Mbak ya. Itu kayaknya itu enak banget. Kayak apa sih kalau di Indonesia beras itu beras apa ya? Apa namanya? Apa sih namanya itu? Aku lupa. Nah, makanya itu kadang-kadang Wangi apa? iya, kadang-kadang itu kita gini loh, Mbak. Pandan wangi. Kadang-kadang kita itu gini, Mbak. Demo beras naik. Padahal kita sendiri loh jarang beli beras. Iya kan? Iya. Tapi kan beras tetap penting ya untuk kita. Loh, enggak, tapi kita kan tiap hari belinya nasi, Mbak. Nasi sama ayam geprek. Iya kan jarang saya bahkan pecel lele. Terus apa lagi tuh guys? Ayam sate padang. Bukan tuh bebek apa? Bebek yang dipenyet itu loh. Bebek penyet. Iya kan ada di Surabaya itu namanya. Bebek Purnama. Itu rata-rata kan apa ya? Kita tuh hanya beli beras kan. Beli jadi gitu. Iya, beli beras, beli nasi. Iya. Jarang saya baru tahu di Amerika loh, Mbak. Justru beli beras baru di Amerika. Oh iya. Iya di Indonesia saya beli beras masak sendiri. jarang. Saya enggak dikasih malahan beras. kan sama mertua dapat kadang-kadang. Oh iya betul. Iya kan 1 kintal. Ke orang tua dapat 1 kintal lagi. Gitu. Ya jarang saya beli beras, Mbak. Ya Mbak, Mbak kembali ke laptop guys, kira-kira Mbak, petani kita kapan sih bisa mandiri? Mandiri. Kira-kira 2045 kah? 2000 menurut analisa. Wah nggak tahu saya. Saya bukan Mbah Dukun. Tidak bisa memprediksi itu ke depan. Tapi gimana Mbak? Kan agriculture itu semakin berubah ya. Kita banyak teknologi. Terus pembangunan kayak semuanya lebih tersistem, terkendali betul. Gitu itu lebih baik sehingga jelas gitu loh kemakmuran atau kemaslahatan dari petani gitu daripada yang lepas. Jadi karena lahannya di Indonesia itu kan kecil ya. Betul. Oh dibanding di Amerika, lahan di Amerika tuh satu lahan tuh hektar. Kita bilangnya farmer itu kalau mereka memiliki sekitar 5 hektar. Iya. Apa sih namanya? Acre. Tapi biasanya kalau di sini tuh berhektar-hektar itu satu lahan ya. Jadi mereka tuh memanage lahan itu ya berhektar-hektar itu tadi. Sedangkan kalau di Indonesia kan misalnya satu petani itu berapa ratus meter persegi gitu kan. Iya. Jadi berapa ru gitu kadang-kadang. Berapa apa namanya itu? Petak gitu kan katanya. Ya. Nah, itu tuh sangat berbeda sehingga kalau misalnya petani di Indonesia itu keuntungannya jauh lebih sedikit. Apalagi kayak fertilizer, pupuk itu kan mahal di Indonesia. Iya, benar. Ada bantuan dari pemerintah tapi kan nggak semua dapat juga. Iya. Jadi pertanian yang lebih sistematis terus menggunakan teknologi itu menurut saya apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Kalau memang Indonesia mau lebih memajukan agriculture-nya ya. Tapi itu kan penting ya. Di Indonesia kan sebetulnya tanahnya bagus. Oh, bagus sampai
teman saya itu iri, di Indonesia itu solarnya apa sih? Betul. Panasnya itu 24 jam. Jadi 24 jam, yo enggak no. enggak Ya malam kan masuk yo iya, panas. iya enggak maksudnya iya, maksudnya saya ralat guys, maksudnya mataharinya itu bisa untuk menerangi lampu 24 jam. Jadi pagi di startkan, sore di off kan, baterainya ngisi lagi. Di sini itu mataharinya cuma 2 jam 3 jam bukan. Solar radiation itu kan Iya, mencukupi, terus temperaturnya sendiri. Karena kita kan summer terus. Di sini kan cuma summer aja. Nah, petani di Amerika itu cuman summer. Sedangkan di Indonesia sebetulnya kita temperaturnya bisa all year long. Gitu. Iya, benar. Jadinya sebetulnya Indonesia itu punya potensi yang sangat besar gitu untuk menjadi negara agraris. Benar. Tapi apakah benar kita akan ke sana? Apakah benar? Apakah iya? Kita tunggu selanjutnya. Oke, Mbak Ros. Kita tunggu kelanjutannya guys. Oke, Mbak Ros. Terima kasih waktunya Mbak Ros. Ya, saya kira. Sama-sama. So, adakah kata-kata Apa ya kata-katanya? Kayaknya saya juga lagi blank kata-kata minggu-minggu ini. Apa? Enggak ada sama sekali. Masa saya terus? Ya udah nanti aja guys ya. Kapan-kapan lagi guys ya. Lagi pusing ujian semuanya. Oke, terima kasih Mbak Ros waktunya. Sama-sama. So, sukses selalu Mbak Ros. Ya, sukses juga podcastnya. Ya. Jangan lupa subscribe. Oh, thank you so much. Oke guys, jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa. Bye bye. Dah.